Selamat jumpa di channel Zulikania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini pesan keras dari Margarito Kamis. Amicus Curiae Megawati tidak perlu dipertimbangkan. Dilirik saja, tidak boleh apalagi dipertimbangkan. Bisa hancur negara katanya. Mari kita simak bersama. Anda mau senang, mau tidak senang, amicus curiae bukan bukti dalam perkara itu. Perkara sekarang ini. Jadi tidak ada dasar bagi hakim untuk menilai, mempertimbangkan amicus curiae itu. Baik dalam bentuk positif maupun negatif. Suka atau tidak, senang atau tidak. Begitu konsekuensi kita hukum. Konsekuensi berhukum kita. Mas Bu Mega juga punya semacam manifestonya sendiri kan tentang. Oh ya oke, tapi bagaimana ceritanya? Pendapat Anda by rules. Pengadilan itu mengadili pakai aturan. Enggak boleh pakai bilang senang-senang, enggak. Semua mereka punya inferensi yang mereka lakukan di dalam persidangan itu, tanya jawab segala macam. Ini inferensi pakai diturunkan dari premis mayornya itu law semua, rule semua, baru keluar pertanyaan untuk diuji dengan fakta. Itu yang tadi saya bilang, ada premis mayor, ada premis minor. Kesimpulannya begini. Anda ini apa? Selama persidangan tidak pernah diperiksa ini terus bikin kesimpulan. Jangan-jangan nanti itik di sawah belakang di mana begitu dia terbang malam-malam, kan kacau di Republik. Gitu, Bo. Jadi enggak, kita mesti ini saya serius loh ya, kita mesti tertib dalam berhukum. Terserah Anda mau bilang saya legalis atau tidak, enggak. Anda mesti tertib. Hukum kan dibikin untuk tertib. Sebab kalau tidak begitu, yang banyak akan selalu menang dan sedikit akan selalu kalah. Apa itu yang mau kita bangun di negeri ini? Begitu kurang lebih. Tapi normalnya itu gimana sih Bang? Maksudku dalam sistem persidangan seperti apa amicus curiae itu bisa diajukan dan konsekuensi hukumnya biasanya apa sih Bang gitu? Manfaat hukumnya gitu. Kalau ya, bagi itu kan orang sebenarnya itu kita kan nggak paham nih Bang. Di kita ini kan tidak ada praktek itu. Praktek itu kalau Anda cek asal usul kan praktek itu sejak dari Romawi gitu. Dan tidak dipraktekkan ke kita gitu. Nah kalau di Inggris memang itu sih mungkin saja di Anglo-Saxon itu kan pramulanya kan dia tidak hukum tertulis gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang diangkat. Jadi bisa saja itu masuk akal. Tapi kan kita kan mengadili berdasarkan undang-undang. Kalau Anda mau memberikan makna lain dari HP itu, misalnya HP alat komunikasi yang berbentuk begini-begini. Ternyata ada yang begitu. Ini yang baru itu HP apa bukan? Oh itu HP karena dari segi fungsi. Itu namanya analogi atau perluasan tafsir. Nah tapi kalau tiba-tiba Anda datang dengan cuma menerangkan Anda mesti begini, Anda mesti begini, Anda mesti begini, mesti begini semua ada dalam undang-undang. Jadi Anda mau apa? Mahkamah Konstitusi tidak boleh begini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh begini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh begini. Tapi yang begini ini ada dalam undang-undang. Anda mau apa? Kita bikin undang-undang, kita bikin hukum itu supaya kemauan pribadi kita tidak menjadi lebih tinggi dari kemauan banyak orang yang kita atur dalam hukum itu. Itulah hukum. Dan hukum itu bahasa gampangnya dia adalah alat pandu, alat kendali, alat mengarahkan. Itu hukum. Bukan hukum kayak di S1 dulu tuh. Hukum adalah peraturan yang bla 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 bla. Pusing deh. Kalau kita mau gampang, hukum itu kompas. Kamu nggak boleh kanan, nggak boleh kiri. Kamu mesti begini, kamu mesti gitu. Kamu mau ke sana, nggak begini. Ada kendali. Dan kalau kita mau bikin simpel, hukum itulah alat kendali, alat kontrol, alat mengarahkan dan segala macam. Anda keluar dari situ, kacau. Kacau. Nah dalam sistem hukum atau peradilan kita amicus curiae itu tidak dikenal. Jadi tapi ya sudahlah, namanya usaha, Bos. Meskipun ini presiden kelima Bang ya. Nggak apa-apa. Ya, udah mau seorang negarawan. Udahlah. Tadi di luar kan kita. Tapi jangan salah loh. Di negara ini yang paling tinggi hukum, tidak ada manusia yang tinggi. Sebab kalau manusia yang tinggi terus ada manusia yang punya privilege. Waduh, celaka dong. Nggak bisa. Kita sepakat bahwa kita berhukum, kita bernegara dengan hukum sebagai satu-satunya hal yang paling tertinggi di negara ini, bukan orang. Nah, kalau dalam kerajaan absolut, ya ente jadi raja, ente yang paling top, ente batuk hukum tuh.
Itu boleh tuh. Dia mau martabak, itu hukum. Itu hukum tuh. Abang ngomong barusan nih kan bahwa apa namanya ya selalu dihukum kan memang untuk membangun keteraturan gitu. Oh, kan. iya. Tapi ya kita kebayangin nih Bang, kok tiba-tiba ada sebuah konsep hukum yang tidak lazim dilempar ke publik nih, ya di dalam proses persidangan ini. Ya, kalau kita lihat artinya ada problem apa sehingga konsep ini disampaikan, diutarakan gitu. Saya agak sukar apa memastikan apa motif dan seterusnya gitu ya. Nomor satu karena itu hal yang di luar ilmu saya gitu ya. Karena yang bisa saya bilang di tempat ini adalah sistem hukum kita. Saya tidak dalam sistem hukum, subsistem hukum di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal apa yang kita perbincangkan hari ini. Dan karena itu konsekuensinya Mahkamah Konstitusi wajib mengabaikannya. Kecuali kalau Mahkamah Konstitusi mau bikin kacau. Kalau Mahkamah Konstitusi mau bikin beres bangsa ini, jangan lirik barang ini. Amicus curiae ini tidak boleh dilirik, apalagi dipertimbangkan. Lirik aja nggak boleh, dilarang, keras. Keras banget abang. Emang komentar abang nih. Enggak. Kita ini mau apa? Kita menomorsatukan bangsa atau menomorsatukan kelompok atau menomorsatukan golongan? Anda pilih mana? Anda mau pilih nomor satukan bangsa atau Anda pilih kelompok atau golongan? Bangsa kan? Jadi udah. Dan bangsa kita sepakat pakai hukum yang kita tulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Hukum sebagai hal yang supreme. Maknanya tidak ada orang siapapun dia yang lebih tinggi dari hukum. Jadi udahlah Mahkamah Konstitusi, kalian jangan aneh-aneh. Atas nama ini, atas nama itu nggak usah. By text, by Undang-Undang Dasar. Begitu bos. Iya dong. Dipertimbangkan aja nggak boleh. Nggak boleh. Lirik aja nggak boleh. Nggak boleh. Nanti ntar lu mata lu ini loh sakit dong. Karena melihat barang yang tidak benar kan. Nengok aja nggak boleh. Nggak boleh. Lu ngapain? Lu yang bikin aktu juga. Sudah begitu. Karena ini barang yang tidak dikenal di dalam sistem. Ngapain lu apa? Oh jadi kayak hari ini udah punya istri, ada bahenol kiri ini dilirik aja jangan boleh bang ya. Apalagi dipertimbangkan ya bang. Nggak boleh. Bisa dipecat dia dulu pulang ke rumah. Kalau kan belum terikat hukum loh kan. Iya makanya. Gitu deh. Bang, tapi gini bang, misalnya nih bang, kan kita tahu. Nama Mahkamah Konstitusi ini belakangan kan dibicarakan ada degradasi lah terhadap dianggap moralitas atau kualitas atau posisinya MK tuh approval ratingnya kurang bagus lah sekarang pasca itulah kita tahu. Saya rasa begini mungkin mungkin nggak bang, misalnya kalau tadi abang nekat-nekatan nih, ini untuk memperbaiki marwah MK yang kemarin berantakan, kita pakai amicus curiae untuk mengembalikan kepercayaan publik. Justru itu bunuh diri. Mahkamah Konstitusi bunuh diri, merusak total bangsa ini. Anda bertindak suka-suka. Itu namanya suka-suka, cuma dikasih cover tadi itu keadilan, justice, bla 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 itu. Tapi isinya adalah tindakan suka-suka. Yang kalau kita pakai bahasa konstitusi, tindakan arbitrer, sewenang-wenang. Suka atau tidak, senang atau tidak, itu sebabnya saya berkali-kali meminta Mahkamah Konstitusi by law, by text, jangan kiri, jangan kanan, berpijak saja pada aturan. Berpijak saja pada aturan dan berpijak pada fakta yang disajikan dan diperdebatkan di dalam sidang itu secara terbuka. Iya, betul. Cukup, tidak perlu keluar. Ini barang kecil kok. Jangan keluar dari situ. By law, by text, by fact yang tersaji di meja sidang. Nah, abang kalau melihat dari proses persidangan selama ini, bang, yang banyak muncul tuh yang by law apa? Kreasi, tidak by yang selama ini ilmu yang sudah. Misalnya begini nih, bos. Kan mereka bilang Gibran gak sah, gak memenuhi syarat, karena PKPU nomor 19 2023 itu belum diubah. Gitu. Oke.
pemilu ini curang bla 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 bla, tidak sesuai dengan pasal 22E ya Undang Dasar 1945 ayat 1. Pemilu mesti jujur, adil, langsung umum segala macam. Oke. Karena itu pemerintah dan undang-undang, termasuk mereka ini yang 1 dan 3 ini, partai-partai ini kan bikin undang-undang tuh 77 2017. Di dalam undang-undang itu, nah supaya ya adil, pemilu itu tidak merugikan orang tertentu atau orang lain itu tidak menang dengan cara yang kotor, maka disediakanlah Bawaslu. Kalau Anda merasa dirugikan dengan tindakan dengan KPU, lapor Bawaslu. Iya. Periksa di sana. Kasus misalnya Gibran. Kalau Anda merasa ini pendaftaran nggak benar di KPU nih, perkarakan. Undang-undang menyediakan itu. Perkarakan dong. Ada nggak kemarin yang memperkarakan, Bang? Tidak. Nah, itu ya. Kenapa Nah, baru soal sekarang tidak ya? ini. Saya udah berkali-kali sering saya bilang, dalam ilmu hukum Anda ini punya hak. Undang-undang kasih Anda hak. Anda nggak pakai, Anda dianggap melepaskan hak Anda. Akibatnya Anda tunduk, Anda terikat pada akibat yang timbul dari Pelepasan tersebut. pelepasan Iya, hak Anda. betul. Anda setuju? Otomatis setuju. Setuju. Secara Itu otomatis ya. asas dalam ilmu hukum universal di mana Anda temukan. Katanya MK mau menghancurkan negara atau mau mempersatukan negara. Jika mau mempersatukan negara, menurut Margarita tidak perlu melirik amicus curiae ya, yang dibuat oleh Ibu Megawati. Karena itu adalah konsep baru. Seharusnya MK menurutnya mengikuti hukum yang telah berlaku alias aturan yang telah diatur selama ini ya. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini Lulikania temani waktu Anda. Semoga Anda semua terhibur. Sampai di sini Lulikania temani waktu Anda dan terima kasih banyak.